Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa lagi hari ini untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saudara, saya percaya 1 bulan terakhir ini, saudara, banyak sekali di antara kita yang rajin untuk membaca, merenungkan, dan memperkatakan Mazmur 91. Itu baik, tapi saya berharap biar kita semua rajin membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan, bukan karena keadaan, tapi karena kita percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Dan karena itu, saudara, saya berharap juga kita bukan hanya membaca Mazmur 91, tapi setiap ayat yang ada di Alkitab, kita juga rajin untuk membaca, merenungkan, dan memperkatakannya, karena semuanya adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 91 kembali. Saudara, saya percaya orang yang dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan adalah orang yang sangat berbahagia. Kenapa, saudara? Karena dikatakan dia akan dibentengi, dilindungi Tuhan, diluputkan dari semua malapetaka, mara bahaya, akan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, bahkan akan dilindungi, diluputkan dari wabah sakit penyakit, saudara. Nah, tapi saya mau mengajak kita untuk melihat orang seperti apakah yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dari Mazmur 91. Orang seperti apakah yang dilindungi dan dinaungi Tuhan, saudara. Untuk itu mari saya ajak kita untuk membaca ayat 14-nya dari Mazmur pasal 91. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, ternyata orang-orang yang dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan adalah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, seperti apakah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, saudara? Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani-nya, saudara, kata melekat itu disebutkan sebagai kasak. Dan ada dua arti penting dari kasak ini, saudara, yang akan membuat kita mengerti seperti apa sih orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Arti yang pertama dari kasak adalah desire atau gairah. Jadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang hatinya bergairah kepada Tuhan. Ini kita bisa lihat dalam kehidupan seseorang yang sedang jatuh cinta, saudara. Kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, saya percaya dia pasti selalu merindukan orang yang dicintainya. Dia selalu ingin bertemu, dia ingin selalu bersama-sama, dia ingin memiliki orang yang dicintainya, dan dia nggak mau kehilangan orang yang dicintainya, saudara. Nah, seperti itulah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, arti yang kedua dari kasak adalah set his love, atau menunjukkan cintanya. Artinya, saudara, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang menunjukkan hatinya, cintanya kepada Tuhan. Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan sepasang suami istri. Saudara, suami dan istri punya tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing, pekerjaan masing-masing. Tapi saya percaya apa yang dikerjakan oleh suami tidak dikerjakan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk istrinya. Apa yang dikerjakan oleh istri bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk suaminya. Mereka melakukan pekerjaan, melakukan suatu hal untuk kebahagiaan bersama, untuk kemajuan bersama, untuk mencapai rencana yang sudah ditetapkan bersama-sama, saudara. Mereka berusaha untuk saling membahagiakan. Mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Mereka saling setia dan menjaga komitmennya satu dengan yang lain. Nah, seperti itulah, saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, dari dua pengertian kata kasak tadi, kita bisa simpulkan bahwa orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang dalam hubungannya dengan Tuhan dipenuhi dengan gairah, dan orang-orang yang dalam hidupnya melakukan segala sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tapi melakukannya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah, saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kasih yang mula-mula. Bukankah ini yang mulai luntur dari gereja, saudara? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang saat ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan penuh gairah? Mungkin bahkan banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan adalah sebagai beban. Berapa banyak para pelayan Tuhan yang hari ini masih melakukan pelayanannya
dengan segenap hati untuk Tuhan? Bahkan mungkin pelayanan juga sudah jadi beban buat banyak orang, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dalam segala sesuatu yang dilakukan, melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, di saat ini saya percaya Tuhan sedang memanggil kita kembali untuk kembali pada kasih mula-mula, supaya kita ditemukan sebagai orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga kita ada dalam perlindungan dan naungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karena itu, saudara, teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2, saya percaya itu juga teguran bagi kita semua. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5, firman Tuhan berkata demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Karena itu, saudara, di saat-saat ini mari kembali kepada kasih mula-mula. Biar hati kita penuh gairah lagi kepada Tuhan, karena kita tahu hanya daripada Tuhanlah datang pertolongan kita. Dan biar segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya kita akan kembali bersama dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah, saudara, saat-saat ini jadi saat yang terbaik untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Demikian, saudara, perenungan kita hari ini. Saya berdoa biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.